semua teman-teman dan sahabat yang masih stay di rumah. Pagi hari ini kita mengangkat topik tentang pentingnya pemberian imunisasi saat wabah pandemi ini. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu nih, dokter spesialis anak Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Beliau adalah Dr. Lucky Yoga Satria Natasukma. Pagi dokter. Pagi, selamat Apa kabarnya dok? Baik. Oke, menarik sekali perbincangan pada pagi hari ini, teman-teman yang di rumah tetap stay di rumah dan semoga tetap selalu menjaga kesehatan gitu ya. Waktunya olahraga, silakan Anda berolahraga dan jangan lupa juga untuk update informasi tentang kesehatan dan juga tentang situasi pandemi COVID-19 ini. Semoga cepat berlalu ya teman-teman semuanya ya. Oke, dokter, mengapa sih mengangkat pentingnya topik tentang pentingnya pemberian imunisasi saat COVID ini, dok? Iya, terima kasih Bu Dina. Jadi ini lumayan banyak sih ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, baik lewat media sosial, melalui japri langsung ke saya ini. Dok, anak saya nih harusnya imunisasi nih usia 3 bulan, boleh nggak sih diundur 2 minggu atau enggak? Boleh nggak sih diundur 4 minggu? Masih penting nggak sih dok imunisasi gitu? Jadi memang kan COVID ini sudah menginvasi 200 negara, termasuk Indonesia. Di mana Indonesia ini 30 provinsi juga sudah kena. Jadi ini suatu pandemi. Suatu pandemi ini membuat kita orang tua itu juga takut ya. Kita kan social distancing, tetap di rumah, stay at home gitu. Tapi membuat kita jadi semakin was-was. Aman nggak sih kita keluar? Aman nggak sih kita ke tempat fasilitas kesehatan umum? Agak gitu. ada parno sedikit ya dok ya kalau mau ke pasar. Ya, tapi ini ya justru bisa membuat suatu infeksi lain, infeksi yang seharusnya sudah bisa terkontrol dengan imunisasi, malah karena imunisasinya molor menjadi suatu infeksi atau wabah baru yang kita takutkan. Yang tadi sudah terkontrol dengan imunisasi, kita undur-undur malah gagal imunisasi kita, malah keluarlah penyakit-penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan vaksinasi atau imunisasi tersebut. Iya dok, kembali lagi dok, mungkin ibu-ibu di rumah nih ya masih juga kurang paham apa sih pentingnya imunisasi dok dan mengapa itu penting? Baik. Pertama kita definisi dulu ya imunisasi, namanya imunisasi, jadi pemberian imun, proses pemberian imun atau kekebalan dengan cara langsung memberikan atau dengan memberikan sesuatu lalu mendorong tubuh untuk membuat imun, ya, jadi itulah imunisasi. Imunisasi ini tujuannya adalah untuk mencegah satu penyakit yang mematikan, kedua penyakit yang membuat cacat, dan ketiga penyakit yang dapat membuat wabah. Ya, kalau kita ingat dulu wabah tuh banyak ya, wabah kan menyebar yang luas sekali. Termasuk sekarang nih COVID nih, walaupun sekarang belum ada imunisasinya ya. Tapi penyakit-penyakit yang dulu pernah jadi wabah itu sudah berikan vaksinasi. Contohnya difteri, ya, polio, tetanus. Ya, terus juga hepatitis B itu sudah kita coba tangani untuk tidak menjadi suatu kecacatan, suatu kematian, atau tidak menjadi suatu wabah dengan cara vaksinasi. Itulah pentingnya vaksinasi. Ya. Berarti semacam menjadi benteng gitu dok ya, memproteksi diri atau si anak itu supaya tidak kena sakit itu. Betul, gitu dok ya. Iya. Boleh lebih lanjut dok, jenis-jenis imunisasi itu apakah, kan ada 2 dok ya, ada imunisasi wajib, kelompoknya ada imunisasi tambahan yang sifatnya tidak wajib. Nah itu apa saja sih dok? Pertama saya luruskan dulu ya, jadi tidak ada, kami dari Kedokteran Indonesia tidak pernah bilang, oh ini wajib, ini nggak wajib. Ya, ini perlu diluruskan. Jadi sebenarnya imunisasi itu adalah yang program dan non program. PPI, program imunisasi yang dibuat oleh pemerintah, sama program yang sebenarnya ini penting tapi memang belum masuk program tersebut. Ya. 2 itulah yang membedakan. Yang PPI ini memang disubsidi oleh pemerintah sehingga tersedia secara gratis di puskesmas ataupun rumah sakit yang memang bisa menangani. Dan yang non PPI ini bukan artinya nggak penting. Ya, bukan artinya nggak penting, tapi memang belum bisa di cover oleh seluruh pemerintah Indonesia, belum bisa meng-cover seluruh anak Indonesia. Jadi jika memang bisa, ya harusnya semuanya itu penting. Terutama justru yang sudah gratis kenapa nggak dikasih? Ya, yang non PPI kalau bisa lengkapi untuk kesehatan anak-anak kita. Ya dok. Nah kalau misalnya begitu dok, kita mulai dari yang PPI dulu deh dok ya, yang program pemerintah itu jenisnya apa saja sih dok gitu? Jadi pemerintah itu sebenarnya gampang.
Kita dibuat jadwal itu dengan mudah supaya ibu-ibu itu nggak lupa dengan program anaknya. Jadi setiap 0 bulan lahir, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan ntar 9 bulan. Dan nanti itu 18 bulan. Itu dimulai dengan satu ketika baru lahir itu hepatitis B. Lalu 1 bulan itu BCG untuk mencegah TB dan polio. Setelah itu bulan ke-2, 3, 4 sama itu pentabio atau pentavalen. Isinya 5 nih. DPT, difteri, pertusis, tetanus, HIV itu hemophilus influenza B, dan hepatitis B. Jadi 5 penyakit satu suntikan. Lalu ditambah dengan polio tetes. Itu usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Lalu usia 9 bulan tambah dengan MR atau mumps dan rubella. Oke, dokter. Measles dan rubella. Measles, campak dan rubella. Kita mungkin kupas satu-satu dulu, Dok, ya. Mulai yang pertama yaitu imunisasi hepatitis B. Itu tepatnya waktunya kapan sih, Dok? Dan apa sebetulnya imunisasi itu? Jadi hepatitis B itu memang imunisasi untuk mencegah infeksi virus yang menyebabkan hepatitis B. Di mana hepatitis B ini tidak ada gejala, cuman ketika nanti jika anak bayi baru lahir terinfeksi, nanti ketika dia usia remaja sangat mungkin terjadi namanya kanker hati atau hepatoma. Ya, jadi semua bayi-bayi yang lahir dalam waktu 1 hari 24 jam harus sudah masuk hepatitis B. 1 kali 24 jam, Dok, ya. Jika lahir di rumah sakit ya. Jika dia lahir di rumah bisa dikelonggaran sampai 7 hari. Oh iya, Dok. Lalu untuk selanjutnya imunisasi selanjutnya sebenarnya polio oral. Polio oral tuh bisa ada yang memberikan ketika baru lahir sebelum pulang atau ketika 1 bulan. Polio misalnya dengan BCG. Polio itu untuk mencegah yang lemah lunglai, lumpuh lunglai. Dan BCG itu adalah untuk mencegah terjadinya tuberkulosis. Atau kalau bahasa abangnya flek paru ya, tuberkulosis berat pada anak. Itu diberikan pada usia 1 bulan. Lalu ketika usia 2, 3, 4 itu 5 penyakit itu difteri, itu batuk-batuk yang bisa ngebuat sumbatan saluran napas dan lalu ada toksinnya yang bisa ngebikin jantung kita bermasalah. Lalu pertusis, batuk rejan 100 hari. Lalu tetanus kejang karena bakteri tetanus. Lalu hemophilus influenza B itu yang paling sering membuat meningitis atau infeksi kepala, dan satu lagi hepatitis B lanjutan terus. Lalu setelah terakhir adalah campak ya. Kembali lagi, Dok, ke BCG ini. Ini tadi dokter sampaikan bahwa ini untuk mencegah penyakit tuberkulosis, Dok, ya. Nah, BCG ini apakah selama seumur hidup gitu, Dok? Itu berapa kali sih, Dok, baiknya? BCG itu memang diberikan hanya 1 kali ketika usia 1 bulan, ya maksimal sebelum 3 bulan. Setelah itu perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Dan dia ini menurut penelitian memang memberikan respon imun itu sampai 15 sampai 60 tahun. Jadi sebenarnya cukup sekali aja. Cukup sekali aja, Dok, ya. Mungkin enggak, Dok, semisalnya nih bayi yang sudah punya, mungkin ibu-ibu di rumah ya penasaran kalau punya sebelumnya riwayat keluarga yang sudah pernah terinfeksi oleh penyakit TBC. Kalau bayinya diimunisasi TBC mungkin enggak untuk meminimalisir hal itu, Dok? Atau bagaimana? Makasih. Jadi kalau misalnya yang sangat berpengaruh adalah kalau dia kontak erat dengan yang TB aktif, jadi baru dalam pengobatan. Termasuk jika dia lahir dengan ibu yang TB-nya positif. Nah, kalau seperti itu, anak tidak ada gejala, kita langsung berikan dulu obat. Obat anti TB, ntar dokter yang meresepkan selama 6 bulan. Nanti setelah itu dicek dulu, ada gejala atau enggak. Lalu sebelum disuntikan vaksin, tentu perlu di tes dulu, tes mantuk. Ya, tes mantuk. Ya, tes tuberkulosis itu yang untuk kulit. Kalau dia positif, berarti nggak perlu divaksin. Berarti dia sudah pernah kena infeksi dan tidak ada gejalanya, tidak perlu lagi divaksin. Tapi kalau dia negatif, baru perlu divaksin juga. Oke, Dok. Penasaran juga, Dok. Sebetulnya baby-baby yang baru lahir itu punya potensi untuk TBC ini, Dok. Apakah sudah ada sebelumnya atau itu memang tertular pada saat kehidupannya, Dok? Jadi TB itu ada TB yang memang dia tertular melalui droplet atau ludahnya, batuk-batuknya yang dewasa, dewasa yang menularkan, atau jika ibunya ada TB aktif ketika hamil dan tidak diobati, itu mungkin saja namanya TB perinatal, jadi masuk ke adiknya. Nah, itulah juga adiknya juga harus diawasin ada gejala atau tidak.
Oh begitu dok, berarti ada dok ya situasi atau kasus seperti itu dok. Oke, untuk selanjutnya dok, kembali lagi ke jenis imunisasi yang ketiga, kita sebut sebagai DPT dok ya? Iya, pentabio, DPT. DPT pentabio. Ya, jadi isinya 5, penta itu, jadi satu suntikan itu mengisi 5 vaksin. Difteri, pertusis, tetanus, hemaphrus influenza B, dan hepatitis B. Jadi satu suntik itu isinya 5. Ada juga yang punyanya merek lain itu isinya hexa, jadi isinya 6. Tadi 5 itu ditambahin sama polio, jadi nggak ada polio tetes, langsung disuntikan. Jadi satu suntikan semuanya ada. Menarik sekali dok, ada pentabio biasa, penta 5, ada penta hexavalen. Oke, itu ada 5, ada 6. Nah yang biasanya ada di puskesmas atau bidan-bidan itu penta yang mana nih dok? Ini yang pentavalen, berarti isinya 5. Oh gitu, penta hexa itu? Kalau hexavalen itu isinya 6, itu biasanya di luar itu, ya di rumah sakit atau di dokter spesialis anak. Oh gitu dok, oke. Menarik ya perbincangan pagi ini ya Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun teman-teman. Itu kita baru juga kenal nih kalau ternyata pentabio itu ada 2 jenis dok ya. Dan yang oke ya. Lalu dok, nah 5 penyakit ini apa saja sih dok? 5 itu dok? Tadi difteri, pertusis, tetanus, hemaphrus influenza B, dan hepatitis B. Oke, kita kupas satu persatu gimana dok? Yang pertama itu terkait dengan ini dok ya? Ya, difteri. Difteri itu infeksi, dia terutama sebenarnya gejalanya itu batuk, demam. Tapi berbahayanya bedanya dia itu bakterinya itu bisa membuat semacam lapisan di dalam tenggorokan. Mungkin ingat tahun 2017 kita sempat ada wabah lagi difteri. Itu karena cakupan difteri kita sangat rendah, akhirnya muncul difteri yang harusnya sudah bisa kita jaga supaya nggak muncul, tapi karena vaksinnya kita rendah akhirnya muncul. Nah itu yang membuat bahayanya satu ya tadi, si bakteri itu bisa membuat suatu lapisan di dalam tenggorokan yang bisa menyumbat saluran nafas. Jadi kalau dilihat dibuka mulutnya itu sangat ada lapisan putih di dalam tenggorokannya. Ini sangat menular. Ya. Jadi itu salah satu syaratnya kenapa ini harus divaksin, karena ini sangat menular. Batuk sedikit bisa kemana-mana. Nah itu bisa menyumbat saluran nafas. Dan yang kedua adalah toksinnya dari bakteri itu justru berbahaya, bisa membuat jantungnya berdetaknya kacau. Ya, itu yang menyebabkan kematian, atau dia sumbatan atau jantungnya. Inilah kenapa kematian, terus dia bisa membuat wabah, makanya ini perlu divaksinasi. Oh ya, difterinya dok ya. Yang kedua pertusis. Nah, pertusis itu batuk rejang. Jadi dia batuk jadi bahasa awalnya batuk 1000 hari ya, 1000 malam sih lupa. Batuk hari. Jadi batuk terus saja. Dia itu sangat mengganggu kualitas hidup adiknya. Dan itu sangat menular. Makanya ditahan. Memberikan vaksinasi. Lalu yang ketiga tetanus. Tetanus itu adalah sama di bakteri juga penyebabnya, terus dia itu biasanya masuk dari luka-luka yang kotor. Ya kalau mungkin dulu ya ketika lahiran masih di dukun bayi menggunakan gunting yang berkarat atau nggak bersih, itu adiknya bisa aja begitu lahir beberapa hari kemudian kejang. Nah kalau misalnya anak-anak dia main dengan nggak pakai sendal, lalu tertusuk oleh paku yang berkarat dan kotor, lalu vaksinasinya tidak lengkap, itu sangat berisiko untuk anaknya jadi cacat, jadi kejang-kejang, otak itu bermasalah. Nah itu tetanus juga harus diberikan. Lalu yang keempat ya, hemaphrus influenza B. Jadi ini namanya kayak influenza ya, padahal dia bukan untuk batuk pilek, tapi ini adalah salah satu jenis yang paling sering membuat infeksi selaput otak, meningitis ya. Jadi di bawah 5 tahun influenza B ini paling sering membuat infeksi di otak. Jadi memang ini harus divaksinasi seharusnya. Oh iya dok. Kemudian kalau yang hexa dok, kan ada tambahan satu lagi nih, 6. Apa tuh dok? Polio. Tadi kan polio kan kita kasih ketika satu bulan kita kasih polio. Nah ketika 2 bulan kalau kita pakai pentavalen, selain disuntik yang isinya 5 itu dites juga mau polio 2 tetes. Oh gitu. Tapi kalau pakai hexavalen yang isinya 6, berarti selain 5 tadi, lalu dalam satu suntikan itu sudah ada polio injeksi. Oke dok, ya. Berarti boleh saya kesimpulkan, mungkin saya sempat sih gitu nemenin saudara gitu dok ya untuk imunisasi babynya. Tapi kanan kiri atau bokong kanan dan kirinya juga disuntik dok. Apa ini yang ini imunisasi apa ya dok ya?
Hexa Kalau sebenarnya bebas sih ya mau ditaruh di mana, cuman kita memang ada beberapa ketentuan pakem gitu. Kalau di sini BCG, di sini campak, di sini yang hexa atau pentavalen, ini yang lain-lain mungkin tambahan yang kayak yang di luar program tersebut biasanya di sini. Oh gitu dok ya. Jadi sebenarnya imunisasi boleh digabung satu hari tuh masukin semua tapi beda tempat. Sini maksimal 4 gitu, sama 5 tetes. Oke dok, menarik sekali. Nah terakhir dok tentang imunisasi polio. Kita bicara soal imunisasi program pemerintah dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini polio, ini kan berulang ini juga dok ya. Ini sebetulnya penyakitnya seperti apa tandanya dan juga kenapa ini penting dok? Polio ini membuat tadi yang 3 saat itu dia membuat wabah dan membuat kecacatan. Ya, jadi dulu mungkin waktu kecil tuh masih lihat yang ibu-ibu orang tua tuh masih kakinya kecil sebelah kanan atau kiri sebelah, itu adalah infeksi polio ketika dia kecil. Jadi anaknya demam terus dia tiba-tiba tidak bisa menggerakkan salah satu tungkai atau kakinya, itu yang membuat polio itu berbahaya karena membuat kecacatan. Jadi itu sangat juga menular dari mana? Dari BAB-nya. Jadi kalau dia BAB-nya kemana-mana, apalagi kalau di desa ya jadi mana-mana, nggak di toilet, terus nggak dicuci, terus dia mana-mana bisa membuat virus-virus polio liar yang baru, membuat suatu wabah yang baru. Oh gitu dok ya. Sebegitu pentingnya dok ya, hingga sebetulnya kami di sini juga pemirsa dan juga Bapak Ibu di rumah mungkin baru tahu nih bahwa ternyata polio itu juga bisa menular lewat BAB-nya dok ya. Jadi sangat beresiko kalau misalnya kita nggak ngajak si baby untuk imunisasi dok. Oke dok. Nah biasanya dok, ini kalau setelah imunisasi kan kadang baby itu ada demamnya dok ya. Kita mungkin mengenalnya dengan kejadian ikutan pasca imunisasi dok ya. Oke. Nah sejauh mana sih efek samping dari imunisasi itu yang normal dan yang tidak normal dok? Memang ada dari berbagai jenis vaksin, juga ada berbagai jenis ya, ada vaksin hidup, vaksin mati. Biasanya vaksin-vaksin yang hidup nih yang membuat anaknya demam, atau vaksin-vaksin yang ada di dalamnya itu ada sesuatu yang bisa membuat demam. Contohnya yang paling sering bikin demam adalah Dentabio. Ya, walaupun dia vaksin mati tapi ada salah satu bagian dari vaksinnya yang membuat sering demam. Lalu vaksin BCG dan vaksin MR itu bisa bikin demam karena dia vaksinnya vaksin hidup, jadi membuat demam. Sebenarnya demam itu ya sudah karena ini memang respon tubuh terhadap imunisasinya, jadi dia terespon dengan suatu imunogen yang kita kasih lalu dia akan demam. Gak apa-apa selama anaknya masih makan minum, cukup berikan paracetamol. Nggak masalah. Oh gitu dok. Apa semua baby itu mengalami demam setelah imunisasi itu dok? Atau seringnya, tapi nggak selalu. Seringnya demam. Oh gitu ya dok. Kalau misalnya selain demam ada lagi nggak dok? Kalau untuk BCG sih khasnya ya karena dia di bawah kulit sini, jadi emang responnya akan muncul kemerahan di bekas lukanya. Kemerahannya mungkin baru muncul sekitar 3 minggu, 4 mingguan lah, 6 minggu dia akan muncul lebih merah. Setelah merah itu lalu kan dia pecah, keluar nanah, itu apa? Emang itu responnya seperti itu. Oke dok, nggak apa-apa berarti dok ya? Selama dia anaknya nggak demam tinggi terus-terusan, lalu bengkak sebesar sekali sampai ketiak, nggak masalah. Oke dokter. Masa pandemi ini memang membuat kita jadi lebih was-was. Kita harus jauh lebih jauh, pakai masker, sering cuci tangan. Jadi memang ada beberapa cara untuk mengurangi resikonya. Yang pertama adalah yakinkan ini di tempat fasilitas kesehatan yang memang memfasilitasi ya. Jadi rumah sakit ini atau klinik ini atau puskesmas ini bisa vaksinasi. Jadi kita nggak bolak-balik, udah bawa ada yang ke sana kita tutup, nggak ada vaksin, balik lagi. Dan justru itu. Yang kedua adalah jika emang bisa rumah sakit tersebut, lalu komunikasikan dengan dokternya. Saya jam berapa, saya antrian ke berapa. Jadi meminimalkan untuk suatu antrian yang panjang. Ya. Kalau lebih baik lagi, kalau ada kendaraan ya udah tunggu di mobil, tunggu di telepon, dia baru naik ke atas. Jadi benar-benar di konten tidak terlalu banyak ketemu orang. Lalu ketika pun mengantri, pastikan posisinya agak jauh 1 meter, lalu pakai masker, dan lupa masuk kemana-mana pun, gak usah pegang-pegang kemana-mana, cuci tangan sering-sering, hand sanitizer kalau perlu. Ya, kan tetap yang namanya cuci tangan 6 langkah, 5 moment itu yang paling penting. Oke dokter. Nah,
Terkait dengan virus ini mungkin kita ngobrol sedikit agak sedikit melebar gitu. Kalau semisalnya virus ini ada di tangan kita ataupun menyentuh si baby gitu, apakah seberapa besar sih dok resiko si baby itu akan terpapar dengan virus ini? Sama nggak dengan orang dewasa atau si baby ternyata punya imunitas yang lebih dari itu? Oke. Jadi gini, sebenarnya vaksin si virus ini itu virus corona ini sangat menular ya, sangat mudah menular. Jadi itulah yang membuat virus ini nyebar kemana-mana. Dia menular pertama lewat droplet, dia menyentuh ke tangan. Nah tangan ini kalau dia ini stay di tangan itu tidak menular sebenarnya, tidak akan membuat sakit kecuali ada luka ya, tapi itu jarang. Di tangan kita kan ada virus. Lalu jika tangan ini menyentuh muka, menyentuh hidung, mata, mulut gitu ya, itu justru itulah yang pintu masuk si virusnya ke dalam tubuh kita. Jadi memang harus sering cuci tangan dan tidak usahlah kita pegang-pegang muka kita sering-sering ya. Jadi benar-benar harus jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak usah pegang-pegang muka. Karena itu adalah port di entry atau masuknya virus ke dalam tubuh. Sedikit yang ditemukan adanya infeksi corona yang berat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak ini bisa saja menularkan. Makanya social distancing tetap dilakukan. Ya, dok. Berarti si baby pun ternyata juga beresiko dok ya terkena paparan virus ini. Nah dok, kadangkala mungkin ibu-ibu di rumah juga karena kekhawatiran yang berlebihan, bisa nggak sih imunisasinya ditunda dok? Dan kalau bisa, itu berapa jangka waktunya untuk imunisasi itu dok? Ya, memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan ya anjuran untuk memberikan imunisasi pada anak. Pada dasarnya imunisasi ini sebisa mungkin tidak ditunda, jadi mengikuti jadwal yang seharusnya diberikan 0, 1, 2, 3, 4, 9, 18. Kenapa? Ini untuk meyakinkan anak-anak tetap dapat lindungan vaksin untuk penyakit-penyakit yang dapat mungkin wabah. Jadi jika kita tunggu terlalu lama, nanti takutnya malah ada wabah baru yang saat bersamaan ketika pandemi atau nanti setelah ini corona selesai barulah muncul difteri lagi, muncul pertusis lagi, kan repot kita. Iya dok ya. Jadi memang sebenarnya sebaiknya tidak tunda, tapi ada ketetapan atau anjuran jika memang ada kekhawatiran infeksi bisa tunda 2 minggu maksimal. Dan jika memang tempatnya, lokasinya itu sangat infeksi, sangat berat, bisa sampai 4 minggu. Tapi jika memang sudah aman, sudah bisa hubungin rumah sakitnya, dokternya, yakinkan tempatnya aman, waktunya pas, tidak ada antrian dan lain-lain, aman, sesegera mungkin sesuai dengan jadwal. Oke dokter. Dok, sebelum lanjut ini ada dari teman kita di Instagram atas nama Epi gitu. Dok, mau nanya dong, kemarin anak saya imunisasi 8 bulan. Biasanya kan demam, tapi kemarin anak saya nggak demam sama sekali dan nggak seperti biasanya. Apa berpengaruh nggak dok dengan anak saya? Ya tadi dijelaskan memang gejala sampingan ini nggak harus ada. Ya ada yang bikin demam, ada yang enggak. Harusnya 18 bulan kan udah MR tuh. Biasanya sih bikin demam, tapi nggak selalu bikin demam. Jadi nggak masalah. Yang penting masuk dengan cara yang benar, pemberiannya aman. Oke ya dok, yang penting gimana kita menyingkapinya sih dok ya, orang tuanya itu paham nggak sih gitu dok ya. Nah dokter sendiri kan praktek juga di Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Selain imunisasi dari program pemerintah mungkin dok, disediakan nggak imunisasi di luar program pemerintah di tempat praktek dokter juga dan juga di sini? Itu seperti apa dok? Jadi memang tadi selain PPI tadi ada beberapa vaksin yang sangat direkomendasikan ya. Memang menurut Indonesia sebisa mungkin ini penting ya, ini harus diberikan. Vaksin-vaksinnya adalah yang direkomendasikan, satu adalah pneumokokus vaksin PCV, pneumokokus vaksin. Ini diberikan ketika usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan dan nanti ketika 12 bulan lagi. Lalu yang kedua adalah influenza. Influenza itu diberikan ketika usia 6 bulan dan 7 bulan. Lalu ntar diulang lagi setelah 1 tahun. Lalu juga ada rotavirus, ini untuk mencegah diare, yaitu diberikan 2 bulan dan 4 bulan. Dan nanti ketika usia 1 tahun tambahan lagi untuk varicella, 2 tahun lagi nanti untuk hepatitis A dan lain-lain. Tapi untuk yang saat ini di bawah 18 bulan yang direkomendasikan tadi PCV,
lalu influenza, dan kalau bisa juga rotavirus untuk diare. Oke dokter. Nah selanjutnya dok, kalau semisalnya imunisasi ini tersedia di mana saja sih dok, dan di Rumah Sakit Bali Med ini apakah tersedia ini? Ya baik, untuk PCV ini masih dalam proses ya. Memang saya merencanakan untuk memberikan PCV karena untuk ya memberikan imunitas yang lebih baik pada anak-anak kita. PCV ini on the way sedang kita adakan, tapi juga tentu di klinik-klinik spesialis anak sudah tersedia. PCV ini adalah untuk vaksin untuk mencegah infeksi pneumococcus, di mana pneumococcus ini adalah bakteri yang paling sering membuat pneumonia pada anak. Ya, pneumonia itu kan infeksi dalam paru. Beda nih antara batuk, demam, pilek selesai, itu adalah selesma atau common cold. Tapi kalau dia pneumonia, dia tuh batuk, demam, ada sesak. Nah ini yang beda. Jadi si pneumonia ini adalah salah satu penyakit yang angka kematian tinggi, dan anak tuh sering bolak-balik ke rumah sakit ya karena pneumonia, batuk-batuk, sesak. Perlu kita tangani. Ya, oke. Berarti ternyata kalau baby itu demam, kita nggak harus berpikir itu soal demam biasa dok ya, demam, batuk, pilek. Ternyata ada beragam penyakit yang juga bisa saja si baby memang terkontaminasi oleh virus atau bakteri itu, gitu dok ya. Kan demam itu kan memang suatu respon tubuh terhadap infeksi, apapun infeksinya, infeksi virus, bakteri atau parasit, anaknya akan demam. Yang jadi permasalahan apakah demam ini hanya virus saja, dimana kalau virus saja tidak ada permasalahan, 3 hari dia akan sembuh sendiri. Tapi kalau dia demam lebih dari itu, ada gejala lain kayak batuknya hebat sampai bikin sesak, atau anaknya nggak bisa makan minum, anaknya malah sering tidur, sulit dibangunkan, kita pikirkan yang lain. Tapi kalau hanya demam aja tapi anaknya makan minum mau masih lari-larian, sudah stay at home di rumah saja dulu. Sampai ketika lebih dari 3 hari mungkin bisa cek darah dan lain-lain. Oke dok, berarti demam itu kalau masih bisa adiknya aktif gitu dok ya, kita oke lah, aman dulu nih. Tapi ya kalau misalnya udah lebih dari 3 hari ada batuk dan juga sesak, segera deh untuk konsul ke dokter spesialis anak gitu dok. Nah dok, ngomong-ngomong nih, kembali lagi dok, kalau kita bicara soal kesehatan anak gitu, jangkauannya sangat luas dok ya. Imunisasi adalah salah satu mungkin program untuk memproteksi agar tidak sampai terkena penyakit itu. Nah, mungkin cara lainnya gimana dok? Di saat wabah ini juga gimana sih seharusnya orang tua itu harus mengontrol aktivitas anaknya gitu dok? Ya, oke. Yang pertama kan selain imunisasi kan juga harus memberikan nutrisi yang tepat. Ya, anak-anak itu memberikan nutrisi yang tepat. Untuk usia 6 bulan sebisa mungkin ASI eksklusif. Setelah 6 bulan mulailah diberikan MPASI dengan menu yang lengkap ya, bukan menu tunggal, bukan menu 4 bintang, 4 kuadran dan lain-lain. Pokoknya isinya lengkap. Ya, istilahnya banyak ya dok, ada 4 bintang, ada 5 bintang gitu. 4 kuadran, 5 bintang, dan cuma saya agak kerancuan ini mana yang benar. Cuman yang benar adalah menu yang lengkap, artinya isinya ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, dan ada mikronutrien yang lain. Tapi nutrisi yang tepat itu akan membuat imunisasi yang baik. Ya, yang kedua adalah yang selain imunisasi juga PHBS, program hidup bersih dan sehat. Jadi anaknya itu mandinya benar, lalu cuci tangan, lalu setiap keluar pakai sendal, pakai sepatu untuk mencegah infeksi-infeksi karena kotor. Cebok dengan benar, lalu lokasi WC jauh dari tempat sumber air, jangan sampai terkontaminasi. Jadi PHBS, imunisasi, dan nutrisi yang baik. Oke, berarti ada 4 dok ya. Yang pertama itu kuncinya adalah ASI eksklusif, imunisasi, nutrisi lengkap, dan PHBS gitu dok ya. Nah menarik sekali dok, PHBS ini kan sering kali diperbincangkan di kalangan masyarakat saat ini. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga nampaknya menjadi pusat perhatian yang serius juga. Nah untuk baby dok, untuk yang misalnya bayi baru lahir itu sampai semisalnya umurnya 12 bulan, itu untuk kebersihannya itu sebaiknya gimana? Salah satu contohnya mungkin dok ya, boleh nggak sih menggunakan tisu basah untuk membersihkan kotoran bayi itu dok? Nah baiknya gimana dok? Oke, kalau untuk kebersihan ya, untuk bayi itu kita mandi biasa dia. Kalau sudah lebih dari 3 bulan bisa pakai mandi biasa. Mandi biasa pakai air hangat, lebih hangat, lalu setelah di air hangat anaknya harus dikeringkan ya biar dia nggak keinginan. Menggunakan air yang bersih ya. Lalu juga untuk pemberian minumnya, misalnya menggunakan ASI ya sudah ASI saja. Tapi kalau misalnya diperlukan susu formula juga pemberiannya juga harus benar, harus bersih. Menggunakan air matang yang dimasak 70 derajat lalu baru masukin susunya.
Oke. Begitu juga dengan alat-alat makanan yang untuk membersihkan MPASI, dibersihkan juga, disterilkan. Kalau ada alat steril lebih bagus, atau enggak jika tidak ada bisa direbus dengan air sampai mendidih lalu didiamkan di situ. Jangan karena alat yang kotor, lalu juga cara pemberian yang nggak benar, susunya juga airnya nggak benar, itu bisa meningkatkan resiko infeksi pada anak. Oh iya. Berarti baik dok ya kalau misalnya menggunakan tisu basah. Oh ya, untuk tisu basah sebenarnya itu tetap sih paling bagus dalam menggunakan air dan sabun. Ya karena kan tisu basah, apalagi kalau yang non alkohol, belum tentu bakteri-bakterinya bisa dibersihkan. Yang paling baik ya pembersihannya dengan air dan sabun. Oh gitu dok ya. Berarti memang lebih baik air dan sabun. Ya, tapi untuk emergency boleh teman setelah selesai, misalnya dari luar nih kita pakai tisu basah, ketika di rumah tetap cukup dengan air dan sabun. Oh ya dok, oke dok. Nah terkait dengan itu juga dok, kalau pakai pampers gimana sih dok? Apakah baik juga untuk baby atau gimana? Boleh aja, pampers nggak masalah. Emang bagus sih pampers bisa popok ya namanya. Popok pampers nama merek kayaknya. Popok itu popok sekali pakai buang itu sebenarnya yang memberikan kita lebih simple karena sekali pakai buang. Kalau pakai popok kain kan kita harus sering mengganti, lalu harus cuci. Tapi mana aja baik selama anaknya tidak ada gangguan. Karena ada beberapa anak yang lebih sensitif terhadap popok, jadi ya harus diganti. Kalau anak sendiri sudah pakai popok kain. Cuman kalau nggak ada masalah sih, ya sudah pakai popok sekali pakai buang nggak masalah. Oh ya, oke dok. Mungkin di topik selanjutnya kita akan obrolkan tentang itu ya dok, yang menarik sekali tadi. Dok, ada juga nih teman kita yang mau bertanya, dok, kalau misalnya setelah imunisasi anak saya diare itu gimana ya? Apakah hanya demam saja dari efek samping untuk imunisasi itu? Imunisasi yang efek samping diare sebenarnya jarang. Jadi mungkin polio ya, polio bisa membuat diare tapi jarang sih. Yang penting kepada diare itu pada anak itu yang penting adalah kita jangan sampai adiknya itu dehidrasi. Ya, kalaupun dia diare berarti kita ganti. Misalnya dia diare nih, airnya banyak. Berarti kira-kira seberapa banyak air itu keluar kita ganti. Jadi apa yang keluar diganti dengan minuman. Ya, minuman yang terbaik adalah sebenarnya minuman yang ada elektrolitnya. Karena ketika BAB itu bukan hanya air aja yang keluar, tapi juga ada elektrolit dan vitamin yang lain-lain. Makanya diberikan cairan yang mirip dengan BAB keluar, yaitu Oralit. Ya, jadi si baby boleh dok diberikan Oralit? ASI eksklusif itu boleh pakai Oralit karena ASI eksklusif itu secara definisi adalah hanya pemberian ASI saja sebagai makanan kecuali obat-obatan dan vitamin. Jadi boleh. Oke. Berarti tetap boleh dok ya kalau baby itu minum obat ternyata ASI eksklusif. Ya, saya kira tidak boleh dok. Oke dok. Nah, semisalnya nih dok anak sakit gitu dok. Untuk saat ini dokter kan praktek di rumah sakit Balimed Buleleng gitu. Untuk jam praktek dokter dan harinya mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Saya di rumah sakit Balimed itu dari Senin sampai Jumat itu jam 2 sore sampai jam 4 sore. Untuk hari Sabtu itu dari jam 9 sampai jam 11 pagi. Oke dok, itu ya teman-teman ya di rumah mungkin yang masih stay di rumah dan menyaksikan kita untuk obrolan sehat pagi ini. Ada pertanyaan kiranya yang mau ditanyakan kepada dokternya boleh melalui live streaming ini. Anda juga bisa bertanya atau berkomentar terkait dengan gimana sih gitu ya kalau mau pilih-pilih dokter spesialis anak gitu ya. Kemudian dok, saya menarik sekali kalau bicara soal imunisasi ini. Kalau semisalnya ada orang tua yang lupa nih dok jadwal imunisasi. Salah satu contohnya lah kalau semisalnya imunisasi di umur anak 2 bulan gitu. Lupa nih dok, baru ingat di bulan ketiga atau mau bulan keempat, itu baiknya gimana dok? Ya kalau setiap vaksin memang ada masa optimum, lalu ada masa catch up, lalu ada masa yang tidak boleh diberikan lagi. Ya, setiap vaksin beda-beda. Untuk seperti itu tergantung vaksinnya apa. Nah, untuk yang hal seperti ini jika terlambat memang perlu didiskusikan dengan dokter anaknya. Ya, ketemu dulu baiknya apa, lalu kita menjadwalkan ulang untuk pengejarannya. Oh berarti ini bisa kita lakukan ini, cap ini, yang ini nggak bisa, ya sudah nggak bisa, yang lagi sudah lewat. Jadi memang harus ada penjadwalan ulang untuk konsultasi ke dokter anak langsung. Ya, menarik sekali Bapak Ibu di rumah. Tadi sudah disampaikan ya, kalau semisalnya terlambat atau lupa jadwal imunisasi babynya, yuk konsul ke dokter spesialis anak supaya lebih tahu, lebih tepat informasinya dan juga lebih jelas
dijadwalkan gitu ya. Kapan sih bayinya imunisasi untuk mengejar imunisasi jadwal yang belum terpenuhi itu. Oke dokter, mungkin ada hal lain lagi ya, pesan-pesan misalnya untuk bapak ibu di rumah atau teman-teman kita yang di rumah itu tentang menjaga kondisi kesehatan anak, imunisasi di saat wabah virus COVID ini. Oke, jadi memang sebaliknya dari awal lagi tadi memang si pandemi COVID ini membuat kita lebih was-was untuk kita ke fasilitas kesehatan ataupun ke tempat umum. Tapi jangan sampai ini membuat kita lengah untuk penyakit-penyakit yang mungkin juga bisa terjadi pada anak. Dengan adanya COVID, kita jangan sampai lupa dengan tuberkulosis, jangan sampai lupa dengan DBD, jangan sampai lupa dengan difteri dan lain-lain. Jadi untuk mendapatkan proteksi yang baik adalah mendapatkan vaksinasi sesuai dengan jadwalnya yang direkomendasikan. Untuk mendapatkan jadwal yang direkomendasikan, silakan hubungi dokter, hubungi rumah sakit atau puskesmas, tanyakan jadwalnya baiknya gimana, kapan, lalu untuk pengantriannya posisinya seperti apa, dan ketika mau datang ke rumah sakit jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan lain-lain. Oke dokter, itu dok ya. Kemudian menarik sekali tadi dok, mungkin kita tunggu kembali ya bapak ibu. Saya beri kesempatan deh untuk 1 menit lagi bagi bapak ibu atau pemirsa di rumah yang kiranya mau bertanya. Itu pertanyaannya apa saja, tidak hanya tentang imunisasi saat wabah pandemi COVID ini. Mungkin Anda juga bisa bertanya tentang kesehatan anak dan juga lain sebagainya dengan dokter spesialis anak kita. Oke, sambil menunggu ini dok, menarik sekali. Saya sebetulnya ingin tahu juga dok, selain imunisasi untuk anak gitu dok ya, ada nggak sih imunisasi yang dianjurkan sampai kita sebelum menikah dok? Dan baiknya itu apa saja sih dok? Ya kalau ngomong itu berarti di luar anak ya? Di luar anak dok, kita kan, sambil nunggu. Anak itu kan harusnya usia 18 tahun atau sudah menikah, bukan anak. Ya. Ada beberapa vaksin sih yang mungkin saya tahu, terutama hepatitis B. Ya, hepatitis B itu bisa diberikan terutama pada tenaga-tenaga kesehatan yang beresiko untuk kena virus hepatitis B dari darah. Jadi kalau perawat-perawat, dokter itu seharusnya dilakukan ulang hepatitis B. Lalu yang kedua influenza itu juga bisa diberikan. Influenza ini yang batuk pilek yang bikin demam, tapi mungkin juga bisa bikin pneumonia, ini juga bisa diberikan. Lalu untuk yang sebelum mau menikah bisa diberikan juga dengan HPV. Ya, HPV ini bisa untuk mencegah kanker rahim. Oke dok. Penting dok ya, ada 3 berarti dok, hepatitis B, influenza dan ya. Untuk lengkapnya silakan ketemu dokter. Oke. Ya dok, oke dok. Kalau yang sampai umur kita 18 tahun berarti hanya itu saja dok ya? Di jadwal itu jadi sebenarnya banyak tuh, dari Ikatan Indonesia ada sekitar 12 vaksin, pentabio, lalu tadi ya pentavalent tadi, BCG, polio, terus ada pneumococcus vaksin, ada rotavirus, influenza, MMR, lalu ada varicella atau secara air, ada hepatitis A, ada human papillomavirus HPV, lalu ada tifoid, ada Japanese encephalitis, ada dengue fever. Jadi banyak. Banyak dok ya. Ya berarti hampir sebetulnya program pemerintah ini sudah sangat baik dok ya untuk memproteksi gitu, preventif gimana sih caranya anak-anak Indonesia ini supaya tetap sehat dan tidak terjangkit oleh virus atau bakteri gitu dok ya. Nah closing statement mungkin dok, karena sampai saat ini tidak ada pertanyaan baik dari live streaming Instagram. Oke, ada satu pertanyaan, sebentar saya buka dulu. Oke. Ada dari Instagram atas nama Krisna Jegek ini dok, mau bertanya. Dok, saya mau tanya untuk anak usia 5 tahun dan 3 tahun itu kan seharusnya bisa makan apa saja. Cuman kalau pilih-pilih dan sesuai makan, bagaimana solusinya, dan susah sekali makan sayuran dok, gitu dok. Jadi menarik juga ini. Oke, kalau masalah pemberian makanan itu bisa permasalahannya dari cara pemberian atau anaknya yang bermasalah. Ya. Memang kebanyakan dari keluhan dari ibunya bilang, oh anak saya sulit makan, sebenarnya nggak sulit makan, tapi hanya ada cara pemberiannya yang nggak benar, feeding practice-nya nggak benar. Jadi untuk
pemberian makanan yang baik itu kan sebenarnya menggunakan harus ada jadwal, lingkungan, dan prosedur yang baik. Anaknya harus 3 kali makan, hanya 30 menit, tidak boleh ada distraksi, tidak boleh ada mainan, lalu tidak boleh memaksa. Dan yang terjadi sekarang yang paling banyak adalah anak-anak kalau makan itu dikasih iming-iming, dikasih handphone, dikasih YouTube, lalu dikejar-kejar sambil jalan-jalan, terus makannya lebih dari setengah jam, itu kan membuat anaknya akan makin sulit makan. Jadi bedanya anak sama dewasa adalah kalau dewasa kan dia tahu, oke, jam 8 saatnya kita makan, kalau kita nggak makan nanti kita lapar, jam 12 kita makan nih, kalau nanti kita lapar, kita sibuk. Nah, kalau anak-anak nggak bisa begitu, dia itu makan kalau dia lapar. Ya, jadi kalau nggak lapar, anaknya nggak akan mau makan, dia akan lebih milih main atau ngapain, dia nggak mau makan ya. Nah, untuk membuat anak itu belajar makan dengan baik adalah dibuat lapar. Jadilah dibuat jadwal dengan yang baik. Tidak boleh diberikan cemilan-cemilan yang membuat anaknya kenyang. Jadi misalnya mau makan jam 12 siang, tapi jam 11 dikasih es krim, dikasih coklat, dikasih susu, dikasih roti. Jam 12 nggak akan lapar, dia nggak akan mau makan. Jadi penjadwalan sebenarnya ini banyak sih faktor-faktornya yang membuat anak sulit makan. Lebih baik sih harus konsultasi langsung karena setiap anak itu khusus beda-beda masalahnya, tapi itu yang paling sering sih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lianli, Dok. Lianli 9296. Dok, mau tanya dong, anak saya terakhir imunisasi pas DPT 2, pas umurnya 3 bulan. Sekarang udah 6 bulan. Telat nggak kalau mau DPT 3, Dok? Soalnya di sini pada tutup semua jadwal imunisasinya. Khawatir nih, Dok. Aduh, kembali ada jam. Silakan, Dok. Ya, jadi saya tadi bilang kalau untuk setiap vaksin itu ada masa optimum, ada masa pengejar atau catch up, ada yang terlewat. Kalau untuk DPT itu memang nggak usah 2, 3, 4, tapi ketika memang ada mundur seperti itu, berarti usia 6 bulan, 3 bulan ya, masih bisa. Ya, masih bisa. Silakan datang aja ke fasilitas kesehatan. Kalau bidannya atau puskesmasnya takut, ya silakan ke rumah sakit, ke dokter spesialis anak. Tentu nanti akan menjatuhkan lagi berikutnya bulan depan apa, dan kalau bisa selain yang vaksin dasar program pemerintah juga ditambah juga dengan vaksin-vaksin tambahan, vaksin dengan program tadi PCV, influenza dan lain-lain. Dah. Itu ya Bu ya, mungkin lebih lengkap dan lebih pastinya Anda juga bisa berkunjung atau appointment ke Rumah Sakit Bali Med Buleleng, ketemu langsung dengan dokter ganteng kita gitu ya. Boleh deh appointment di 0362 33077788 atau melalui handphone marketing kami di 0813 3996 8403. Anda bisa appointment, bisa janjian dengan dokter siapa dan jadwalnya atau jam berapa gitu ya. Oke, mungkin closing statement dokter untuk topik kita pada siang hari ini itu apa aja pesan-pesan? Topiknya sebenarnya luas ya sebenarnya, ya namanya penyakit anak, sedang anak beda ya. Jadi anak itu khusus ya, dia itu tidak seperti dewasa. Anak itu selain dia ada sakit, tapi dia juga ada tumbuh dan berkembang. Itulah kenapa kami dari Dokter Anak Indonesia itu subbagiannya adalah ilmu kesehatan anak. Ya, jadi anak sehat pun itu sebenarnya harusnya kontrol. Untuk apa? Untuk melihat vaksinnya cukup atau enggak. Lalu untuk pertumbuhannya bagaimana? Berat badannya naiknya, tinggi badannya naiknya gimana? Dan juga perkembangannya. Anaknya usia 3 bulan bisa ngapain, 6 bulan bisa ngapain gitu ya. Jadi ketemu dokter anak bukan hanya ketika anak sakit. Ya, jadi namanya adalah ilmu kesehatan anak. Jadi bukan ketika ilmu kesakitan anak. Ya. Ya. Jadi ini anak-anak yang sehat pun harusnya tetap kontrol. Setiap bulan dalam 6 bulan pertama itu selain tervaksin, lihat juga dengan berat badan, lalu 3 bulan, setiap 2 atau 3 bulan berikutnya juga harus terkontrol. Selain tervaksin, pertumbuhan dan perkembangan. Tentu ibu-ibu akan bingung kan, banyak pertanyaan-pertanyaan. Kami sebagai Dokter Anak Indonesia tentu akan memberikan yang terbaik agar anak-anak Indonesia itu bisa tumbuh dan kembang dengan baik. Ya, pertumbuhan dan perkembangan yang baik agar anak-anak Indonesia jadi warga Indonesia yang baik, ketika dewasa pun sangat produktif, pinter-pinter,
jadi menteri, jadi dokter, jadi presiden dan lain-lain. Oke, cukup bermakna sekali pesan Pak Dokter Lucky pada siang hari ini, Dok. Ya, terima kasih banyak, Dok, atas obrolan kesehatan pada siang hari ini. Semoga ibu-ibu dan teman-teman di rumah itu juga bisa ada manfaatnya ya untuk obrolan kita pagi ini. Ada pesan-pesan, semoga juga bisa semakin tercerahkan, semakin nambah nih ilmunya terkait dengan bagaimana sih pola pengasuhan kesehatan, perkembangan dan pertumbuhan si anak. Sekian dulu mungkin pertemuan kita atau obrolan kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Salam sehat dari kami dari Rumah Sakit Balimer Buleleng. Apabila ada hal-hal yang misalnya Anda perlu informasi terkait dengan praktek dokter dan juga tentang Rumah Sakit Balimer, Anda juga langsung bisa menghubungi di nomor kami yaitu 0362 330778. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa lagi. Oke.